Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang terhimpun dalam himpunan pensiunan Pertamina cabang Banyumas, yang mudah-mudahan kita semua di kesempatan pagi ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas nikmat yang begitu melimpah masih kita rasakan hingga pagi ini. Dan saya secara pribadi mengucapkan juga kepada para hadir di sini yang tadi sudah bersama-sama membacakan surat At-Tariq dan surat Al-A'la. Teriring doa tentunya jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal soleh kita yang mudah-mudahan qiraah atau tilawah tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, dan nantinya kita memetik pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tentang masalah bacaan kita, saya juga menyampaikan pesan dari para ulama. Saya hanya penyambung lidah saja. Pesannya adalah saat kita membaca Al-Quran, sebisa mungkin niat dalam hati. Itu bukan sekedar untuk bertilawah dan mendapatkan pahala yang berlipat dari bacaan Quran kita. Bukan sekedar itu. Karena Al-Quran Allah turunkan itu bukan sekedar untuk dibaca dan dilantunkan. Seringkali kita kurang niat untuk mendapat pahala. Itu sudah sangat bagus, karena memang Al-Quran kita baca, mau paham maupun tidak paham, baik yang mahir baca maupun yang belum mahir membaca, walhamdulillah dengan rahmat Allah semua dapat pahala. Tapi kalau kita baca Al-Quran niatnya hanya untuk sekedar mendapat pahala yang satu hurufnya 10 kali lipat, atau mendapat berkahnya Al-Quran, kok rasanya eman-eman, kalau bahasa Jawanya eman-eman. Kita kurang niat kita kurang apa? Kita perlu menghadirkan niat ketika membaca Al-Quran, supaya semoga ketika membaca Al-Quran itu kita mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Mendapat petunjuk dari Allah. Karena mahir dan banyak menghatamkan Al-Quran itu belum tentu menjadi jaminan surga. Mahir ataupun banyak menghatamkan Al-Quran itu belum jaminan masuk surga. Justru ada sebagian orang yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara 3 orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka, salah satunya adalah
orang yang mahir membaca Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, orang yang mahir membaca Al-Quran tapi niat dalam hatinya adalah karena ingin dikenal sebagai seorang qari, sebagai orang yang ahli, ya, ingin terkenal, ya. Maka sesuai dengan niatnya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan keinginannya. Karena sekedar ingin terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya, maka Allah beri sesuai dengan niatnya, ya. Ketika ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, madza amilta fit dunya, apa yang sudah engkau kerjakan di dunia? Maka dia menjawab, qara'tul qur'ana, atau sebelumnya dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Saya belajar, saya mengajar ilmu, dan saya juga membaca Quran karenamu ya Allah. Lisannya mengatakan karenamu, seolah lisan itu akan menunjukkan kalau dia ikhlas, ya. Lisan yang ingin menunjukkan kalau dia ikhlas membaca Quran karena mengharapkan ridha Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibohongi. Maka Allah jawab, kadzabta, kamu itu bohong. Walakin ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala 'alim wa qara'tal qur'ana liyuqala qari. Ya. Tapi kamu sebetulnya sebetulnya belajar dan mengajarkan ilmu tujuannya karena ingin dipandang sebagai seorang ulama, ya, terkenal sebagai seorang ulama. Kamu juga baca Quran karena ingin dikenal sebagai seorang qari. Waqad qila, dan sudah didapatkan. Semua gelar yang diinginkan sudah dapat sesuai dengan niatnya. Fa'utiya bihi fasuhiba ala wajhihi fa'ulqiya finnar. Maka yang seperti ini diseret dengan posisi kepalanya di bawah, tersungkur, dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Inilah kenapa yang mendorong saya untuk terlebih dahulu mengingatkan, karena Masya Allah tadi dengan dua surat, ya, At-Tariq dengan surat Al-A'la, ya, apalagi surat At-Tariq, ya, ketika tadi dibaca, saya niatkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kita semua dari surat itu, ya. Di situ ada ayat yang berbunyi yauma tublas sarair, ya, yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah membacakan ayat itu. Kalau seandainya kita tadabburi bersama, ya, insya Allah kita semakin berusaha seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Ketua, ya, semakin berusaha untuk mengisi sisa usia kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Apa artinya yauma tublas sarair? Di ayat yang ke-9 itu, di ayat yang ke-9. Yauma tubla as-sarair, hari di mana rahasia-rahasia hati itu dibuka. Semua rahasia hati itu dibuka, ya. Saat itu fama lahu min quwwati wala nasir, sudah tidak ada lagi kekuatan dan sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin bisa dibilang, ya, nuwun sewu, ini akhirnya temanya agak dadakan, ya, temanya agak dadakan.
Nggak tahu, saya sudah menyiapkan tema, tapi karena tadi dibacakan surat At-Tariq dalam hati, kepengen ganti tema jadinya. Semoga yang kita dapatkan pagi ini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu mungkin kalau boleh saya gambarkan ya, ketika seseorang sudah sekian lama menyembunyikan aib, ya, kita semua punya aib pasti, kita semua punya aib, ya, misalnya nuwun sewu, kita mungkin Bapak Ibu ada yang terkadang mengikuti berita-berita televisi berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Ada yang, karena zaman sekarang kan persidangan itu banyak yang disiarkan secara terbuka, menjadi satu orang yang berpredikat sebagai tersangka, apalagi sampai nanti terdakwa. Di situ ketika sudah didakwa, diputuskan hukumnya, dan ketahuan semua perbuatan tindak pidana yang dilakukan, kalau hukumannya berat, itu kan lemes, ya. Mulai kalau sampai nuwun sewu hukuman penjara seumur hidup, waduh, menghabiskan waktu di penjara. Belum lagi kalau mohon maaf hukumannya ketok palu tok, hukuman mati, itu bisa mati seketika itu, ya. Sebelum dihukum mati sudah mati duluan. Yang lemes nggak cuma terdakwanya, keluarganya lemes semuanya. Padahal masih ada pengacara, gitu? Satu orang itu bisa pengacaranya 30. Betul apa tidak? Oh betul. Kalau dia orang yang punya nama, punya harta, punya jabatan, menghadirkan 100 pengacara bisa. Mau yang sukarela maupun yang dibayar, gampang. Peluang dia untuk menghindari hukuman itu masih ada celah, ya. Hukuman mati yang sudah diketok palu sama hakim saja bisa berubah jadi hukuman penjara seumur hidup, kan begitu. Nah, tapi ketika mendengarkan vonis hukuman apa, seketika mendengarkan hukuman itu, kalau hukumannya berat, ya, itu hati itu sudah, sebelum dengar sudah deg-degan duluan, kencang sekali deg-degannya, ya. Begitu mendengarnya langsung, ya, mending kalau nggak copot jantungnya, ya kan. Itu di dunia. Yang kita di situ masih punya nasir, masih punya penolong, masih punya kuah, masih punya kekuatan, ya. Kita masih punya kekuatan, kita masih punya penolong. Penolongnya banyak, ya, ada pengacara dan mungkin yang lain-lain masih bisa membantu, baik dengan jalur yang halal maupun dengan jalur yang haram, ya, semuanya masih bisa ditempuh. Hakim namanya manusia, ya, diutak-atik masih bisa, ya, manusia. Itu dalam kasus besar. Kita dalam lingkup yang kecil saja, keluarga misalkan, ya, keluarga. Ada keluarga yang nuwun sewu misalnya selama hidup berkeluarga menyembunyikan suatu perbuatan maksiat, ya. Ini sekedar contoh, bukan mengambil sampel yang pernah terjadi, contoh saja. Misalnya ada seorang suami, mohon maaf, selingkuh, ya, atau sebaliknya, istri selingkuh, selama sekian tahun tidak pernah ketahuan, ya, tidak pernah ketahuan, dicurigai tidak pernah ngaku. Tapi ketika sudah dibuka dengan buktinya, ini fotonya, kemudian ini ada percakapan di WA-nya, dan seterusnya, semua bukti sudah dibuka, terus mau ngomong apa? Mau mengelak bagaimana? Kan tidak bisa. Nah, kondisi-kondisi mendebarkan, kondisi-kondisi menegangkan seperti itu, saat kita seolah
bahasa kita tuh sudah tidak punya muka, ya, tidak punya muka. Maka lebih tidak punya muka lagi kalau nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah sudah buka, dan kalau Allah membuka itu, mungkin kalau saya pakai istilah orang Banyumas, itu tidak pakai tebeng aling-aling, ya. Allah ingin buka aib siapa saja mudah, ya, di dunia maupun di akhirat, ya, di dunia maupun di akhirat. Maka bersiap untuk hari di mana rahasia hati kita itu semua dibuka dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saat itu sudah tidak ada lagi kekuatan untuk membantah Allah Azza wa Jalla. Mau membantah Allah bagaimana? Ya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harapan kita apa? Harapan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutup aib dan celah kita di dunia dan di akhirat, ya, menutup aib dan celah kita selama di dunia dan di akhirat. Loh, dalam ayatnya kan dikatakan dibuka, kalau ditutup bagaimana? Nah, aib kita jelas akan terbuka semuanya, tapi itu terbuka di hadapan Allah, ya, terbuka di hadapan Allah. Kita masih punya harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita, tapi Allah tidak bisa ditutupi, ya. Maka nanti di akhirat ada orang, dan kita semuanya pasti akan membaca buku catatan amal kita semuanya, ya. Kalau tadi di surat At-Tariq, ya, sebetulnya sebelumnya di ayat yang keempat, kalau tadi yang kita tadabburi kan ayat 9 dan 10. Di ayat yang keempat itu Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Tidaklah setiap jiwa melainkan ada hafidhnya. Apa itu hafidh? Di situ maknanya penjaga. Siapa yang jaga? Malaikat, ya, ada malaikat penjaga. Tapi apa maknanya menjaga? Nah, apa makna malaikat penjaga itu sebetulnya? Apakah menjagani kita supaya nggak kepaduk gitu? Pas mau kepaduk dijagani, cekeli supaya tidak jatuh, ya? Atau mungkin jagani ketika mau kecelakaan terus tiba-tiba kaki kita dituntun sama malaikat supaya ngerem gitu? Bukan. Mana penjaga di sini? Itu pencatat. Karena kata hafidh, hafidha, yahfadhu, ya, hifdhan. Kalau kita biasa menggelari orang yang hafal Quran kan dengan hafidh Quran. Kenapa? Karena dia menjaga Quran, ya. Karena dia menjaga Quran, menghafalkan, menjaga Quran dalam hatinya supaya tidak hilang, ya. Malaikat ini juga menjaga apa? Menjaga semua amalan kita sehingga catatannya tidak ada yang luput, lengkap semuanya. Ada malaikat yang mencatat semua amalan kita, ya. Maka nanti semua catatan itu kita akan baca di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke tadi, setiap kita nanti akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla semua catatan amal, dan tidak akan ada yang bisa mengelak, ya. Kamu melakukan ini, iya. Melakukan ini, iya. Melakukan ini, iya. Kemudian Allah bertanya, apakah malaikatku mendolimi kamu? Maksudnya mendolimi bagaimana? Mungkin ada amal soleh yang sudah dilakukan tapi belum dicatat, kan rugi kita. Atau ada
maksiat yang tidak kita kerjakan malah ditulis, kan rugi juga kita. Maka Allah bertanya, hal zalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat-malaikatku yang mencatat itu sudah menzalimi kamu? Lihat catatannya, pas atau tidak dengan rekam jejak hidupmu dulu. Maka setiap kita tidak akan ada yang berani mengatakan tidak, pasti mengatakan, atau tidak akan ada yang berani menuduh malaikat itu berbuat zalim. Pasti akan mengatakan oh tidak, ya, malaikat sudah mencatat benar sepenuhnya. Sampai apa? Ketika kita sudah, diantara kita ada yang sudah deg-degan ini, wah bahasa gitu ya, mati aku, ya, siap-siap menerima siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh nggak seberapa, yang banyak pun belum tentu 100% diterima, tapi yang namanya perbuatan dosa itu pun ampunannya belum dijamin, catatan dosanya pasti. Sampai kemudian sudah tegangnya luar biasa, ada di antara mereka yang kemudian lega. Leganya kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, qad satartu laka fid dunya wa ghafartu laka fil akhirah. Saya, Allah maksudnya, aku sudah menutup semua dosamu ketika di dunia. Sudah menutup semua dosamu ketika di dunia. Maka sekarang aku ampuni dosamu di akhirat. Nah, tapi ada juga yang kemudian nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah jelas akan celaka dan masuk neraka. Di sini saya mengambil 2 poin pelajaran yang semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengamalkan pelajaran ini. Pelajaran pertama adalah ada satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin kita lupa untuk syukuri. Apa itu? Yaitu nikmat ditutupnya aib kita semua, ditutupnya dosa. Imam Ahmad pernah mengatakan, lau kana lidzunubi raihatun ma jalasa bijanibi ahadun. Seandainya dosa itu ada baunya, seandainya dosa itu ada baunya, maka yakin tidak ada orang yang mau duduk di samping saya. Niku ngendikane Imam Ahmad, seorang ulama besar dengan karya yang luar biasa dan jasa yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalau dosa itu ada baunya, yakin sekarang tidak ada orang yang mau duduk di samping saya. Kenapa? Karena beliau merasa banyak dosa, ya, merasa banyak dosa. Kalau sekelas beliau merasa banyak dosa, maka yang kelasnya seperti kita, wah, lebih layak untuk merasa dosanya banyak, ya. Tapi alhamdulillah, saya yakin Bapak Ibu datang ke sini baunya wangi semua, toh. Wah, itu kalau dosanya ada baunya, saya pun nggak tahu. Saya pakai minyak wangi mau yang harga 100 juta pun kayaknya tidak akan mempan, kalah sama baunya dosa. Dan walhamdulillah, Allah menjadikan dosa itu tidak kelihatan, ya toh? Kalau dosa itu kelihatan dengan berbagai macam bentuk, mau ketahuan dari baunya, ketahuan dari warnanya, atau mungkin ada wujudnya, hidup ini tidak akan ada tenangnya, hidup tidak akan ada tenangnya. Makanya nikmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutup dosa kita yang sekian banyak itu,
Ya, yang setiap hari kita punya dosa, mata kita punya dosa, lisan kita punya dosa, telinga kita punya dosa, batin kita punya dosa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ya, semuanya akan dibuka, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya satu, syukuri nikmat ditutupnya aib. Syukuri nikmat ditutupnya aib kita. Sampai sekarang walhamdulillah kita semua hingga hari ini ya masih dipandang sebagai orang-orang yang berpredikat baik. Orang-orang di sekeliling kita mungkin masih memandang kita sebagai orang yang baik, bukan nuwun sewu, bukan orang yang kriminal, bukan orang yang melakukan banyak kejahatan. Tidak, alhamdulillah. Malah mungkin dipandang kita itu orang yang termasuk sregep ngaji, ya, hadir ke pengajian, kelihatan sebagai orang yang rajin ibadah. Itu kebaikan dari Allah menutup aib kita semuanya. Yang kalau seandainya di dunia ini dibuka, jomplang kita semuanya. Ya, lemes semua. Mau apa? Ya, selama ini dikenal sebagai orang baik, gitu ya, langsung dibuka. Oh, ini sebetulnya dosanya sudah melakukan ini dari dulu sejak kita balik. Dosa kita dicatat sejak kapan? Sejak kita balik. Balik itu umur berapa? Macam-macam. Ada yang umur 10 sudah balik, 11 sudah balik, 12 sudah balik, 15 berarti sudah balik semua insya Allah. Sejak umur 15 tahun misalnya sampai sekarang yang tadi nunsewu yang saya dengar rata-rata sudah 70 tahun. 15 sampai 70 tahun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu berarti sudah rentang sekitar 55 tahun. Itu catatannya sudah seberapa panjang kita tidak tahu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin biasa ngantor bikin LPG itu kadang-kadang LPG-nya tebel-tebel gitu ya. Itu padahal mungkin hanya untuk sebuah pekerjaan yang setahun kadang-kadang. Ya, itu pun nggak semuanya. Biasanya mungkin yang jadi fokus apa? Masalah duitnya. Ya. Tapi nanti kita ya masalah hartanya dicatat, perbuatan anggota badan kita semuanya dicatat. Ya. Kalau semuanya dipampangkan sekarang atau mungkin diperlihatkan dalam bentuk warna, bau, rasa, ya, kita semuanya habis. Ya. Walhamdulillah Allah masih berkenan untuk menutup celah kita semua. Maka syukuri nikmat itu. Ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, setiap kita ingat, oh iya, saya sebetulnya banyak dosa, tapi Allah berkenan untuk menutup dosa kita. Maka puji Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Berikan pujian-pujian sebanyak-banyak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Semakin banyak muji Allah, insya Allah semakin banyak lagi aib kita yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran yang pertama. Oke. Nikmat ditutupnya aib kita semua. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya nanti di akhirat pun aib kita masih ditutup oleh Allah atau dipertahankan. Ya. Maka rahasianya adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ikut menutup aibnya orang lain. Okay. Aib sendiri jelas kita tutup, tidak boleh kita buka. Ya, jadi nuwun sewu sekali. Pertama, nutup aib kita sendiri ini rahasia utamanya. Ya. Hanya kadang ada orang yang tidak sadar dia membuka aibnya sendiri. Tidak sadar membuka aibnya sendiri, ya. Menceritakan masa lalu. Ustadz, saya dulu pernah hidup ketika masih di zaman-zaman jahiliyah, katanya. Zaman jahiliyah itu dulu sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Nek panjenengan hidup dari zaman jahiliyah, sekarang umur jenengan sudah berapa? Ya.
sebetulnya istilah zaman jahiliyah itu ya, zaman sebelum ada Islam, memang zaman jahiliyah. Tapi kadang orang itu mengistilahkan masa hidup yang nuwun sewu kadang belum kenal sholat, ya. Itu juga diistilahkan dengan masa-masa jahiliyah, belum ngaji. Kadang nuwun sewu yang putri ada masa-masa yang dulu belum kerudungan, ya. Kalau keluar rumah kerudungan pas kondangan, pas becer dengan mang sayur, dasteran. Mudah-mudahan tidak ada yang tersindir. Pengalaman waktu muda. Nah, tanpa sadar mungkin lagi enaknya ngobrol dengan teman gitu ya, cerita ngalor ngidul ngetan ngulon, akhirnya masa lalu mau yang baik dan yang tidak baik terceritakan semuanya. Nyuke gono jane mulai jilbaban kan sampai umur 30. Loh, justru jangan diceritakan. Kalau begitu kan orang mengambil kesimpulan sebelum umur 30 berarti tidak menutup aurat. Dosa apa tidak? Dosa. Kok dibuka? Kan tidak sadar. Ada ditiru ya. Nah iya. Ada mungkin yang malah menceritakan mungkin jane gono asline ora salat loh. Nyong SMA ya durung salat, kuliah durung salat, ngode durung salat. Loh, jenengan salatnya kapan? Pas wis pensiun. Maksudnya baik. Apa biasanya maksudnya? Memotivasi supaya tidak meniru. Betul? Maksudnya betul. Ya. Maksudnya iya, maksudnya tidak ingin buka aib sebetulnya. Maksud tujuannya supaya memperingatkan orang jenengan aja kayak nyong. Ya. Nyongket telat untuk hidayah, biasanya begitu bahasanya kan ya, ngajuk menyesal ya. Kadang nuwun sewu ada yang sudah lanjut mungkin belajar sholatnya akhirnya susah menghafalkan bacaan-bacaan sholat karena sudah faktor usia, tidak seperti yang masih muda ya, bisa cepat hafal lancar gitu. Yang sudah tua kemudian baru belajar umumnya agak sulit. Terus memberi nasihat kepada yang muda, jenengan mumpung esinom ya, sinau sing gasik ya, supaya pinter ibadah, pinter baca Quran. Motivasinya sampai situ saja, ndak usah lanjut aja kayak nyong. Nah, sing aja kayak nyong niki nggak usah disebutkan ya. Bapak juga bisa. Ya. Itu lanjutannya nggak usah, titik saja sudah, jangan dikasih koma ya. Kalau koma nanti yang diajak bicara nunggu, apalagi Pak ketone si anak turai gue lawis belah cukup ya. Nah, itu hal-hal yang terkadang tidak disadari. Maksud tujuannya baik, tapi kadang keluar jalur ya. Untuk mengantarkan kepada tujuan baik, kadang-kadang orang itu agak keluar jalur. Maka ingat, perlu sekali untuk mengingatkan diri sendiri supaya kita tidak membuka aib sendiri dulu sebelum kita menjaga aibnya orang lain ya. Aib sendiri jangan dibuka ya. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika aib kita dibuka, justru peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin tipis ya. Karena Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, semua umat Nabi alaihi salatu wassalam yang taat, yang mukmin itu punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan mujaharah. Apa mujaharah? Menampakkan dosanya sendiri. Menjaharkan itu menampakkan dosanya sendiri. Nah, maka jangan tutup pintu ampunan Allah dengan cara
menampakkan dosa kita. Masa lalu sudah masa lalu, ya. Kalau jelek jangan ceritakan, ya. Kalau mungkin ya kita mau memberikan pelajaran hidup, ya memang harus ada remnya, ada remnya. Akan lebih baik seandainya motivasi hidup itu, kita iringi dengan motivasi-motivasi yang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu seperti itu. Jadi di antara cara untuk menjaga supaya aib kita ditutup oleh Allah adalah dengan menutup aib sendiri, baru kemudian menutup aibnya orang lain. Sama juga dengan hal tadi, ya. Orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia, mungkin kita ada yang kenal dekat, kenal juga dengan masa lalunya. Maka masa lalu hidup bersama dulu, mungkin teman SMA, mungkin teman kuliah, masa lalu yang tidak baik dari orang lain juga jangan diceritakan, meskipun tujuannya tadi untuk memotivasi, ya. Apalagi ketika sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia itu semakin ditutup lagi, ya, semakin ditutup lagi. Maka saya mengingat pesan Nabi SAW ketika orang memandikan jenazah, ketika orang memandikan jenazah, keutamaan orang memandikan jenazah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 40 kali. Syaratnya apa? Ketika memandikan jenazah harus menutup aibnya jenazah tersebut, menutup aib jenazah tersebut, apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi, tutup. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, jangan sampai diceritakan keluar. Kadang orang itu juga akhirnya terlalu cepat mengambil kesimpulan, hanya gotong jenazah. Apa sih? Bagi gotong abote pol, ya, ngaboti wong sing gotong, misalnya. Kan belum tentu kan memang badannya besar, ya. Nah, hanya karena badan besar saja langsung berkesimpulan dosanya banyak, ini kan tidak pas, ya. Apalagi nuwun sewu, kadang-kadang kalau kejadiannya tidak hanya sekedar berat badan yang berlebihan, ya. Ketika proses pemandian, ketika proses pemakaman, ada hal-hal yang terjadi. Kemudian apa? Kemudian diingat-ingat dulu, oh, kia wong ganu tahu kayak kie, tahu kayak kaya. Dikait-kaitkan dengan dosa masa lalu, ya. Nah, ini pelajaran untuk kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pernah ada seorang ustadz, ya, seorang ustadz bercerita begini. Ini pelajarannya bukan dari jenazahnya, tapi dari Pak Ustadznya, ya. Beliau pernah menghadiri prosesi pemakaman jenazah, ya. Qadarullah diceritakan di situ, di laman Facebooknya Pak Ustadz tersebut menceritakan bahwa jenazah ini meninggal dalam kondisi wajah yang menghitam dan seterusnya, ya. Terus kemudian dikait-kaitkan dengan masa lalunya. Oh, ternyata setelah ditelusuri, jenazah tersebut dulu semasa hidupnya adalah orang yang biasa makan riba. Akhirnya disambunglah itu masalah peristiwa pemakaman dengan masa lalu jenazah, yang seolah-olah menghitamnya wajah jenazah tersebut adalah akibat dari perbuatan semasa hidupnya yang suka makan riba. Apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Kemudian tidak lama ustadz tersebut yang menulis cerita itu mendapatkan nasihat mungkin dari temannya sama ustadz. Sebaiknya tidak merangkai cerita dengan cara demikian. Karena kita tidak pernah tahu dosa apa saja yang pernah dilakukan oleh jenazah tersebut dulunya.
menghitamnya wajah atau apapun yang terjadi itu juga belum tentu disebabkan karena dosa riba yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Semua dosa itu kita justru doakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaulah kita tahu bahwa ternyata beliau ini dulu adalah orang-orang yang pernah melakukan ini dan itu, seharusnya kita tutup, bukan kita ceritakan malah di Facebook atau mungkin di media sosial. Ya. Apalagi sampai dikait-kaitkan dosa apa dengan peristiwa apa yang itu belum tentu pas. Itu hanya mengikuti ilmu yang hari ini disebut dengan istilah ilmu cocok logi. Ya, katanya cocok gitu ya, akhirnya dicocok-cocokkan. Ya, jadi beragama itu bukan dengan ilmu cocok logi, bukan. Ya. Justru apapun yang terjadi kita tutup serapat-rapatnya. Dosa yang pernah dilakukan dan kita tahu, kita doakan semoga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ingin mengingatkan orang, jangan suka makan riba, nanti akibatnya kayak gini, kadang seperti itu. Ya, nanti jenazahnya jadi seperti ini, seperti itu. Nah, cara motivasi tidak perlu dengan hal demikian. Ya, kita motivasi orang untuk taat kepada Allah, untuk meninggalkan maksiat, cukup didasari dengan adanya misalkan, oh ini loh ada di Quran perintahnya begini, larangannya begini. Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan seperti ini dan larang seperti ini, disebutkan ancaman hukumannya seperti ini. Cukup sudah. Ya. Itu insya Allah lebih mengena di hati orang yang dinasehati, karena yang kita sampaikan adalah wahyu dari Allah, Quran dan hadits Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, daripada cerita-cerita ya masa lalu dari orang lain yang justru malah efeknya itu membuka aib, malah yang jadi korban berikutnya adalah keluarga daripada orang yang kita ceritakan tersebut. Ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu sudah sangat-sangat menutup rapat dengan berbagai macam cara yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Ya. Makanya ketika orang sudah dikuburkan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, kalau orang nggak bisa menjawab pertanyaan alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, nggak bisa jawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, nggak bisa jawab. Itu kan disiksa di alam kubur, ya, dipukul pakai palu sekeras-kerasnya, ya. Dia teriak dengan teriakan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia sama jin. Ya. Kalau ada manusia mendengar itu, pingsan dia. Kata Nabi demikian. Itu adalah salah satu cara Allah menutup aib orang. Ya. Coba kalau seumpama siksa kubur kedengaran oleh kita, ya, jenenge sebagai nengisan, Pak Kiye, keluarganya siapa? Kai. Bayangkan kalau sampai ketahuan ini kondisinya sedang disiksa, keluarganya kayak apa rasanya? Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur, sekalian gak bisa hidup. Ya, dikucilkan sama masyarakat. Oh, jebulannya kayak gini tuh maksiat ya bojone iki, nembe kewenangan sih iki. Ya kan? Allah sudah tutup selama hidupnya, bahkan ketika sudah di bawah tanah pun ditutup dengan cara apa? Tidak diperdengarkan suaranya. Ya, makanya kita juga harus berusaha menutup serapat mungkin semuanya. Okay? Punya kita ditutup, punya orang lain juga ditutup. Hati-hati, lidah ini setan biasa pinjam lidah kita untuk pinjam lidah untuk menggelincirkan kita semuanya. Ya, maka dari itu ya kita semuanya tentu butuh taufik, ya, minta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tingkah laku kita yang buruk-buruk, ya, itu semua ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dan lisan kita juga hari ini, jari jemari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mudah menceritakan hal-hal yang buruk baik dari diri kita maupun orang lain. Ya. Baik, mungkin ini perpanjangan dari tadi tadabbur
surat At-Tariq ayat 9 dan ayat yang ke-10, mengingat semuanya akan dibuka oleh Allah Azza wa Jal, ya, maka kita berusaha, satu, mensyukuri nikmat Allah kalau aib kita sudah ditutup, kedua, berusaha untuk menutup aib sendiri dan orang lain. Allah Ta'ala a'lam bishawab, ya. Mungkin ini dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sesi jawab ya. Ya, kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin tambahan nggih, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Monggo ibu-ibu dulu. Sudah kaboten be langsung bosan banget.